hati-hati dalam bermain kodam. Jika ingin berilmu, ilmu itu semua ada di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya dari host Daeng. Alhamdulillah, sahabat jejak orang malam. Kali ini kita bertemu lagi di channel kami. Dan alhamdulillah pula tak bosannya kami akan memberikan suatu hiburan dan akan suatu memberikan pelajaran, pemahaman tentang hal-hal gaib, sahabat. Walaupun di sini saya berbicara bukan sebagai spiritual yang handal, bukan sebagai ulama, bukan sebagai ustadz, apalah itulah seperti itu, sahabat ya. Cuman saya di sini alhamdulillah saya mengerti walaupun sedikit tentang hal yang berbau mistis atau berbau spiritual. Dan alhamdulillah sahabat, di konten kali ini saya akan memberikan satu pemahaman lagi tentang kodam. Kembali lagi adalah kodam itu pendamping gaib ke manusia. Ada yang dari lahir, ada yang dari turunan, ada yang dari leluhur, ada yang dari isian, ada dari asmaan, ada yang dari alam alam. Jadi banyak saudara-saudara kita di luar sana, mau dimanapun, banyak sekali yang saya lihat sedikit-sedikit bertanya tentang masalah kodam. Apakah di dirinya ada kodam? Apakah dia diikuti kodam? Ya seperti itulah, sahabat. Jadi saya di sini akan menyampaikan bahwasanya kalau manusia akan diikuti kodam, akan memiliki kodam, itu tergantung dari tingkah laku, kepribadian, dan kehidupannya sehari-hari, sahabat. Maksudnya seperti ini. Ketika kodam itu baik, ketika itu kodam itu auranya positif, atau ketika kodam itu dari leluhur, ketika kodam itu dari amalan, ketika kodam itu dari tirakat, kalau kepribadian kita, tingkah laku kita tidak baik, otomatis kodam itu tidak akan pernah mau mengikut sama kita. Seperti itu, sahabat. Ini yang saya bahas ini kodam yang positif, atau kodam yang muslim, atau kodam yang baik. Ketika kita melakukan suatu tirakat, ketika kita melakukan suatu amalan, ketika kita melakukan suatu puasa untuk menempuh, untuk meminta suatu kodam pendamping tersebut, untuk mengaktifkan kodam pendamping tersebut, itu akan mendatangkan kodam tergantung dari kepribadian kita. Karena kenapa? Mengambil kodam, apalagi kodam itu tingkatannya lebih besar, tingkatannya lebih tinggi. Karena kodam itu, saya garis bawahi, kodam itu ada tingkatannya, tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat selanjutnya. Nah, ketika kita menempuh suatu, untuk mengambil suatu kodam dari tingkatan-tingkatan tersebut, mereka akan memilih, melihat, dan akan mendekat kepada kita di saat kita melakukan tirakat-tirakat atau amalan, mengamalkan atau puasa tersebut. Kalau hati kita ikhlas, hati kita baik, tidak ada rasa hal-hal yang buruk di hati kita, karena mereka tahu manusia-manusia yang pantas diikuti oleh kodam-kodam tersebut seperti apa. Mereka tahu manusia-manusia yang pantas diikuti oleh kodam-kodam tersebut. Contohnya, banyak
orang-orang yang namanya sosmed sekarang, media sekarang sudah canggih ya, mengambil keilmuan pun sekarang sudah canggih. Banyak saya lihat sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita di sana memaharkan suatu keilmuan kodam. Dan yang saya lihat itu kodam raja, raja macan, raja inilah, raja itulah. Tetapi dalam sepanjang perjalanan spiritual saya, sahabat, ini sangat lucu. Dan saya aja loh mau memiliki raja kodam itu sangat berat. Apalagi sekarang instan seperti itu. Langsung dikirim paket sampai rumah, diamalkan, langsung datang tuh raja kodam tuh. Tidak seperti itu, sahabat. Itu salah besar menurut saya. Jadi saya mau maaf aja nih untuk saudara-saudara kita yang di sana, itu kan pribadi mereka, entah dia mau menipu atau dia mau apalah, terserah urusan mereka, itu urusannya dia dengan Allah. Tetapi di sini saya hanya meluruskan untuk sahabat-sahabat yang awam yang ingin berkecimpung di dunia kodam. Memiliki kodam itu tidak segampang yang kita bayangkan, sahabat. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kodam itu akan datang dengan melihat orang-orang tersebut juga. Mereka akan memilih. Oh, ini memanggil contohnya raja macan, memiliki raja macan. Oh, tidak semudah itu, kawan. Tidak semudah itu memiliki raja macan, raja harimau lah, raja naga lah, kodam inilah yang tingkatannya besar. Tidak semudah itu, kawan. Contohnya orang-orang yang memiliki kodam penjaga, sejenis syekh, wali, atau yang berjubah itu pasti orangnya tekun ibadah, tekun puasa, rajin sholat, pokoknya hatinya selalu ikhlas. Nah, itu pasti orangnya seperti itu. Jadi kita berlogika aja, tidak semua itu manusia diikuti kodam. Tetapi nih sahabat ya, tetapi kembali lagi ke kodam yang lain, yang kodam yang auranya negatif, atau kodam-kodam yang kata gaulnya tuh kodam-kodam jahat, kodam-kodam yang ilmunya hitam. Mereka akan mengikuti orangnya, pasti orangnya tidak bagus juga. Saya kasih contoh lagi sedikit ini. Kodam ada tuh orang yang memiliki kodam genderuwo, kodam kuntilanak. Ada, jangan salah, sahabat. Cuma yang kita kembalikan lagi ke manusianya, hatinya baik apa enggak. Nah, ya jadi pertanyaan, kalau orang memiliki kodam kuntilanak, genderuwo, itu pasti disuruh sebagai apa? Pasti jalannya sudah sesat. Seperti itu, sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada yang melihat konten saya ini, saya memberikan sedikit pemahaman, wawasan untuk membuka pikiran sahabat-sahabat semua untuk memahami tentang kodam. Jangan sedikit-sedikit kodam, tidak semudah itu, kawan. Ingat, tidak semudah itu. Saya belajar spiritual, walaupun saya baru-baru belajar spiritual hanya 5 tahun lebih, tidak semudah itu. Yang saya cari tidak semudah itu, dan saya tidak mencari kodam. Tetapi kalau ada kodam yang mau mendekat kepada saya melalui tirakat, wangsit atau mimpi, atau dari guru saya untuk mengamalkan ini, untuk memiliki kodam tersebut, dan insya Allah saya akan terima dengan catatan kodam itu baik. Dan ingat, kalau kalian mau mencari kodam, ingat, hati kalian harus baik. Jangan sampai kodam yang menguasai hati dan pikiran kalian. Jangan sampai kodam menguasai hati dan pikiran kalian. Jika mereka sudah menguasai hati dan pikiran kalian, otomatis mereka akan yang menguasai seluruh tingkah laku sahabat-sahabatku semua. Tak kasih contoh lagi nih, sahabat.
Kalau kodammu macan, dia akan kodammu macan atau harimau, ketika dia menguasai pikiran dan tingkah lakumu, hidupmu akan setiap hari akan terasa panas atau emosian. Seperti itu sahabat. Ingat, itu hanya contoh. Jadi hati-hati dalam bermain kodam. Jika ingin berilmu, ilmu itu semua ada di dalam hati kita. Tergantung kalian mencari gurunya di mana, cara membuka ilmu itu seperti apa. Tidak mesti harus bergantung kodam. Kodam itu hanya bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, demikian dari saya, Os Daeng. Semoga ini menjadi suatu pemahaman tentang masalah kodam ini. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Dari saya, wabil taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Os Daeng.